Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam Samas edisi 17 Juli 2024. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari dan waktu yang Tuhan berikan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan bersama-sama firman dari Tuhan untuk kami. Kiranya Tuhan menolong untuk kami bisa mengerti dan juga menghidupinya dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema Samas kita pada hari ini yaitu kebenaran yang mengubahkan. Bacaan kita terambil dari Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama dan yang ke-4a. Demikian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikian bacaan kita pada hari ini. Keluarga damai, ketika berhadapan dengan cermin, pernahkah kita bertanya atau berpikir tentang bagaimana sih aku itu orangnya? Mungkin kita melihat, oh, aku cantik juga ya. Oh, aku ganteng juga ya. Waduh, jerawatku kok banyak ini. Loh, kumisku kok tebel sebelah ya. Aduh, aku kok kelihatan jelek gini ya. Atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Cermin memantulkan gambar tubuh kita, tapi juga bisa membawa kita untuk berpikir lebih jauh, yaitu tentang gambar diri. Gambar diri adalah segala sesuatu yang kita pikirkan tentang diri kita. Karakteristik diri seperti cantik, cerdas, jelek, berbakat, atau mungkin baik hati, atau egois, dan lain sebagainya. Nah, coba kalau kita dideskripsikan, kita itu seperti apa ya orangnya? Gambar diri ini bisa jadi positif dan negatif. Keduanya dapat mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Misalnya bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika bekerja, dan lain sebagainya. Oleh karena gambar diri ini juga berkaitan dengan kepercayaan diri. Semakin positif gambar diri, orang bisa lebih percaya diri dan memandang positif kehidupannya. Sebaliknya, gambar diri yang negatif dapat membuat seseorang kurang percaya diri dalam hal-hal tertentu. Mungkin saja seseorang melihat gambar diri yang positif dan juga sekaligus ada yang negatif bersama-sama ada di dalam dirinya. Nah, bagaimana kita menilai diri sendiri dan akhirnya bisa membentuk gambar diri ini ada banyak faktornya. Bisa jadi bermula sejak dini, misalnya melalui didikan dan pola asuh dari orang tua. Selain itu, berbagai pengalaman pribadi maupun ketika dengan orang lain seperti guru, teman, dan keluarga itu bisa juga memperkuat apa yang kita pikir dan kita rasakan tentang diri kita. Dalam pengalaman hidup ini misalnya ada orang-orang yang memuji kita, entah dari penampilan kita atau mungkin dari hal-hal yang kita lakukan. Hal itu dapat membangun gambar diri yang positif tentang diri kita. Tetapi mungkin ada juga orang-orang yang tidak pernah mendapat pujian. Bahkan sebaliknya, ada yang mungkin malah selalu disalahkan, diejek, bahkan dibully. Nah, kejadian-kejadian seperti itu dapat membuat seseorang memiliki gambar diri yang negatif tentang dirinya sendiri. Ada banyak contoh kasus ejekan atau bulian yang membuat seseorang merasa dirinya menjadi rendah. Mereka diejek mungkin karena warna kulitnya, karena penampilannya, karena kelemahan berpikirnya, karena suatu penyakit khusus yang dia derita, dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang orang bilang, nah itulah kenapa ada huruf C sebelum huruf D. Yaitu karena harus cakep dulu, baru dianggap. Kalau nggak cakep, nggak dianggap gitu ya, dibiarin aja. Kamu kalau nggak ganteng, nggak cantik, nggak dianggap sebagai orang yang keren dan mau dideketin gitu. Karena itulah kadang-kadang orang-orang yang merasa dirinya punya gambar diri yang negatif ini lebih suka untuk mungkin lebih suka menjadi orang yang pendiam dibanding yang lain, lebih suka menyendiri untuk menghindari keramaian.
Tetapi ada juga yang berbeda, ada cerita anak korban bullying yang kemudian justru ingin melawan para pengejeknya dan berupaya menonjolkan diri. Sehingga mungkin ia ingin membuat orang-orang yang membuli dia, menjelekkan dia gitu, jadi kayak melihat dirinya sebagai seseorang yang berani gitu, bukan sebagai orang yang bisa untuk dibully. Nah, jadi anak ini berubah menjadi sosok anak yang bandel gitu di sekolah. Dia bergabung dengan geng nakal, terus kemudian langsung berani menantang berkelahi yang mengejek gitu. Tetapi ternyata walaupun kelihatannya efektif, tapi ternyata ini justru berdampak juga terhadap hasil belajarnya, kemerosotan nilai, dan juga ternyata ini membuat masalah-masalah baru bagi dirinya dan bagi orang tuanya setelah itu. Nah, keluarga damai, gambar diri yang negatif bisa saja dimiliki oleh semua orang, termasuk orang dewasa. Sebab bulian dan ejekan terus bisa ada, bahkan hingga seseorang menjadi tua gitu ya. Kita bisa terus diejek sama orang-orang di luar sana. Tetapi jangan salah, kita juga bisa jadi orang yang mengejek gitu, walaupun kita masih muda atau sudah tua. Nah, gambar diri kita memiliki peran yang penting ketika kita berhubungan dengan sesama atau juga dengan Tuhan. Memiliki gambar diri yang positif adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Tetapi bagaimana jika saat ini kita punya gambar diri yang negatif? Gambar diri yang membuat kita merasa lemah dalam sesuatu. Mungkin kegagalan demi kegagalan yang pernah kita alami, yang kita sudah mencoba bangkit tetapi jatuh kembali, ya rasanya membuat kita ingin menyerah. Lalu orang mulai bilang, kamu tuh payah. Dan kita mulai dianggap rendah. Dan kita sendiri akhirnya merasa sebagai orang yang lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah, firman Tuhan ini yang telah kita baca tadi mengajak kita untuk mengingat kembali bahwa kita ini adalah anak-anak dan orang-orang yang berharga. Meskipun dunia mengucilkan kita saat orang di sekitar kita bahkan mengabaikan kita atau orang-orang terdekat tidak menganggap kita. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan sebaliknya. Tuhan menerima kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengangkat kita dari segala rasa yang membelenggu kita. Bahkan Tuhan berkorban untuk menyelamatkan kita. Semuanya itu karena kita berharga di matanya. Dan kita adalah anak-anaknya. Keluarga damai, mengetahui kebenaran bahwa Allah begitu mengasihi kita, membuat kita jadi tidak perlu cepat marah dan dendam ketika diperlakukan tidak baik oleh siapapun. Tidak perlu merasa kecil hati atau cepat tersinggung ketika merasa ada orang yang menganggap remeh kita. Sebaliknya bagi kita yang sekarang sedang berbeban berat ini, yang merasa terlalu banyak gambar diri negatif dalam pikiran kita, mari terima kebenaran firman Tuhan. Mari membuka hati dan pikiran untuk firman Tuhan merubah hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berpegang dan bertumbuh bersama kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan juga yang mengubah cara pandang kita. Gambar diri kita tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, melainkan penilaian Tuhan atas kita. Saya teringat ada sebuah lagu sekolah minggu yang liriknya mengatakan, ini liriknya menarik juga ya. Liriknya demikian. Dunia boleh mengatakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, aku istimewa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantu kami untuk menerima kebenaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berharga dan mulia. Tuhan mengasihi kami. Bantu kami untuk melepas segala gambar diri yang negatif dan bangkit, berubah dan berbuah bersama Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus membentuk dan membaharui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin. Keluarga damai, demikian sama kita hari ini. Tuhan memberkati.